Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening BCA 12308265508 atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala janabatin amma ba'd. Para sahabat Umi Lifa yang dimuliakan dan dicintai, semoga saja sahabat-sahabat Umi Lifa pada malam hari ini sehat selalu, banyak umur dan banyak rezekinya ya. Nah, kita malam kali ini udah bisa berdiskusi atau ngobrol sama mbaknya ini. Kalau boleh tahu sebelumnya namanya sampean siapa? Widya. Mbak Widya. Ya. Sampean sebelumnya itu sebelum kenal sama Robi itu apa statusnya? Udah jadi masih apa ya? Udah pernah nikah atau belum? Baru pertama kali ini. Baru pertama kali sama Sobi ini. Baru pertama kali. Jadi ini adalah istrinya Robi, sahabat ya. Istri keberapa Mbak? Tahu kan istrinya banyak itu. Ada di Malang sini, di Bogor juga ada. Istri kelima. Berarti sampean itu enggak itu ya, apa namanya? Apa ya? Kayak enggak mempunyai rasa sakit hati atau sedih kalau bahwa Robi itu punya istri yang lebih dari satu gitu. Buat apa, Mas? Nggak penting itu semua itu. Berarti sampean enjoy aja gitu kalau Iya. Robi itu punya istri banyak gitu. Iya, nggak masalah buat aku. Yang membuat nggak masalah itu apa? Karena Mas Robi itu bisa nurutin semua kemauan aku. Rata-rata jawabannya seperti itu. Dari sekian istrinya dia sebelumnya sampean ya, rata-rata sama juga. Kan biasanya nih banyak kan juga artis-artis yang kaya, tapi mereka itu nggak mau punya istri banyak gitu. Kenapa? Karena uang mereka banyak, bisa memuaskan istri-istrinya juga. Menurut sampean kenapa? Kan ada yang aneh di sini. Iya, emang karena kebutuhannya Mas Robi mungkin. Berarti sampean ini masih mantan anyar ya, mantan baru ya? Ya, bisa bilang gitu. Usianya berapa? 28 tahun. 28 tahun. Pertama kali ketemu sama Robi itu di mana, Mbak? Kok bisa ketemu gitu loh? Ya, waktu nongkrong di kafe gitu aku lihat Mas Robi. Dia kayak kelihatan kaya banget gitu. Terus dia ngajak kenalan, ya oke lah, nggak masalah. Aku lihat mobilnya juga keren. Gitu. Dia juga cerita statusnya dia udah pernah nikah 4 kali. Tapi dia udah janjiin aku bisa bagian kamu, aku bisa kasih kamu apapun yang kamu mau. Ya nggak ada masalah gitu, Mas. Tapi sebelum sampean kan sampean sekarang adalah statusnya istrinya Robi ya? Iya. Pasti sampean tahu dong pekerjaannya Robi ini apa? Dari uang segitu banyaknya, dari mana dia dapatkan uang itu? Sedangkan dulu Robi ini bukan siapa-siapa, bahkan usaha mungkin dibilang nggak punya kayaknya. Itu udah sangat tahu saya. Jadi nggak perlu dipertanyakan. Udah tahu. Kalau saya nggak tahu ibaratnya gitu ya, boleh dijelaskan. Sampean jujur aja sama saya. Sampean
tahu nggak dari mana sumber kekayaannya si Robi ini? Dari Ratu Ular. Ratu Ular? Iya. Ratu Ular itu orang apa? Sebutannya Ratu Ular atau apa? Siluman. Siluman ular? Iya. Berarti pakai pesugihan? Iya, bisa dibilang seperti itu. Loh kan seharusnya sampean tahu kan kalau pakai pesugihan itu nggak boleh gitu loh Mbak. Kalau di hidup saya sih nggak ada yang kata nggak boleh selagi itu menghasilkan uang banyak, Mas. Ya gimana ya, soalnya udah menyekutukan Allah gitu, menyekutukan Tuhan. Berarti kita nggak berharap ke Tuhan, tapi kita malah berharap ke makhluknya Tuhan, yang Tuhan itu menciptakan makhluk itu gitu loh. Seharusnya kan kita berharap ke Tuhan, bukan berharap ke makhluknya. Aku sih nggak peduli, Mas, masalah itu. Yang penting itu Mas Robi bisa ngasilin duit yang banyak. Biarin dia gini gitu, apapun yang dia lakukan itu terserah. Aku membebaskan dia. Soalnya gini, dari ini juga banyak ya, istri sebelumnya sampean itu, istri-istrinya itu hamil, setelah berapa bulan itu hilang janinnya itu loh. Kan di situ kecurigaan saya itu udah hampir 100% ya, bahwa memang betul-betul dia itu menumbalkan janin-janinnya dari istrinya. Makanya dia itu sebenarnya memanfaatkan sampean, Mbak, untuk ibaratnya minjem rahim gitulah, ibaratnya gitu. Terus habis gitu janinnya dikasih ke ular gitu loh. Nggak masalah, Mas, nggak ada yang merasa dirugikan di sini. Ya, jadi kita saling menguntungkan aja. Ya nggak apa-apa. Kan saya tanya, seharusnya sampean sebagai seorang ibu baru apa ya, mau punya anak gitu kan, suatu kebahagiaan, tapi sampean kok malah mementingkan uang daripada anak gitu loh. Ya kan lebih baik kita kaya dulu, ntar kalau udah berlimpah uangnya kan bisa nanti hamil lagi. Lagian aku juga masih muda, Mas, bisa hamil bolak-balik. Ya udahlah, biarin 1-2 anak itu nggak ada apa-apa. Itu kan juga dosa, Mbak, menyakiti gitu. Ya kan apa ya, ibaratnya kayak menzalimi gitu loh. Kasihan saya itu sama janinnya sampean gitu loh. Seharusnya dia ibaratnya itu punya sampai udah hampir tumbuh besar itu dalam perut, terus ternyata dia dewasa habis gitu sukses, siapa tahu gitu. Gimana ya, sampean nanti yang nyesel. Banyak anak itu banyak rezeki, bukannya anaknya ditumbalin gitu, itu haram uangnya. Tahu? Ya tahu, sangat tahu. Yaudah, kenapa kok mending sampean nasihatin Rob itu, dia suruh berhenti gitu loh, suruh kerja aja seperti orang-orang biasa gitu, kerja di mana, pabrik, kantor, cari uang yang halal, pasti berkah itu uangnya. Dan lama ngasilin duitnya. Ya memang lama, yang penting berkah, yang penting Allah ridho, yang penting kita kerja pakai keringat kita sendiri gitu loh. Tapi aku nggak peduli, Mas, aku maunya uang itu langsung banyak, bukan yang proses bayaran bulanan. Aduh, apaan sih, cukup buat Sampean tuh gak jelas orang. Ibarat ini sampean bayangkan ya, ada gedung 15 lantai. Sampean itu yang namanya proses gitu, kita harus naik lewat tangga atau lewat lift. Bener nggak? Kalau kita mau menuju ke lantai atasnya. Iya. Posisi kan sekarang sampean seperti itu. Jadi kita harus punya proses dulu. Kita sampean lewati bareng-bareng, susah. Biar sampean tahu apa artinya susah gitu. Dan sampean pas nanti udah sukses itu nggak gampang apa ya, kayak menyepelekan uang gitu loh, mau hambur-hamburkan uang. Aku nggak mau susah, Mas, masalahnya. Dari awal aku terima Mas Robi itu, aku udah tahu Mas Robi kaya, jadi aku nggak mau diajak susah sama dia. Ngapain? Berarti sampean cuma mau enaknya doang? Iya dong. Kenapa?
Ya karena emang aku butuh uang, aku butuh kebahagiaan, aku pingin apa-apa aku nggak harus mikir kayak gitu. Berarti sampai itu menghalalkan secara hal yang haram berarti. Ya bisa bilang seperti itu. Nggak takut dosa? Dosa kan bisa dipikir belakangan, Mas. Ya, takut apa enggak? Untuk saat ini sih aku nggak takut karena aku punya segalanya, aku bisa membeli apapun. Bisa nembus dosa gitu ya? Bisa nembus dosa nggak uangnya? Bisa dibuat nembus dosa apa enggak uangnya? Ya, enggak sih. Nah, terus kalau sampean mau nembus pakai apa? Uang itu nggak ada apa-apanya, Mbak. Di dunia ini hanya sementara, bukan buat enak-enak gitu loh. Hidup masih panjang kok, Mas. Iya ini kayaknya sahabat ini, orang ini. Ya, mungkin itu aja Mbak ya. Semoga sampean dapat hidayah, cepet tobat, kembali jalan yang benar, yang lurus. Di sini saya cuma ingin menasihati supaya sampean itu nggak nyelempang gitulah. Kita di sini saudara, sama-sama umatnya Rasul, umatnya Nabi Adam ya. Mungkin cukup sekian sahabat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.